Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para audiens, para penonton yang kami hormati, kali ini kita akan menyimak bersama-sama untuk menyimak pembacaan teks kitab Safwatut Tafasir, lebih tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 13 hingga sampai ayat 20 ya. Baik. Namun sebelum kita melanjutkan untuk membaca kitabnya, marilah kita membuka Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila rasul bihadzal nafsi zakiyya wal akhlaqi rahmaniyya wal ma'athir saniyya sayyidina Muhammad Utsman bin Sayyid radhiyallahu anhu. Wa ila rasul bisirwafi wal akhlaqi nati wal fahmi safi sayyidina Muhammad as-Sari bin Muhammad Utsman bin Sayyid radhiyallahu anhu wa sunna hadrati sultanina wa sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sullikum fur'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Suhabil kitab. Terima kasih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, semoga bermanfaat baik di dunia dan akhirat, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Al-Baqarah ayat 13. Namun teman-teman para penonton bisa mendownload terlebih dahulu karena saya sudah siapkan link di deskripsi ya, di bawah. Wa idza qila lahum qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bunyi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, orang-orang musyrik, aminu kama amanan nasu. Jadi mereka aminu, mengatakan aminu kama amanan nas, apakah kamu beriman sebagaimana para sahabat? Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Mereka menjawabnya, para kaum musyrik, para kaum munafik menjawab, kami beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, innahum humus sufaha, bahwasanya sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, orang-orang munafik adalah orang yang bodoh. Akan tetapi walakin la ya'lamun, mereka tidak mengetahuinya. Nah, ini terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 13. Kemudian lanjut ke tafsirnya. Yaqulu ta'ala wa idza qila lil munafiqin aminu kama amanan nas, ay ka imanin nas billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal jannati wan nar wa ghairi dzalik. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wa idza qila lil munafiqin, yakni ketika diucapkan kepada orang-orang yang munafik, orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, apakah kamu beriman sebagaimana imannya para sahabat, ai ka imanin nas billah wa malaikatihi. Namun di sini dalam tafsirnya ka imanin nas, ya berarti ini seperti halnya imannya manusia billah terhadap Allah, dan mencakup apa? Mencakup Allah, mencakup malaikat, wa kutub, kitab Allah, dan utusan-utusan Allah, dan hari kiamat ba'dal mauti, dan hari kebangkitan ba'dal mauti, setelahnya kematian, wal jannah, juga iman kepada surga, nar, neraka, dan selainnya, mimma ukhbiral mu'minin bihi, sebagaimana yang telah beritahukan oleh orang-orang mukmin, sebagaimana imannya orang-orang mukmin seperti itu. Wa Allah wa rasulih fi imtisali awamiri wa tarki zawajir. Kemudian mereka sebagaimana imannya juga mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mana mereka meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah yang Allah perintahkan dan Rasulnya, seperti itu. Jadi di sini tuh orang munafik ketika ditanya apakah kalian beriman sebagaimana imannya manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada kebangkitan dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi. Kemudian mereka menjawab, qalu anu'minu kama amana sufaha ya'nuna la'anahumullah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qalahu Abul Aliyah was-Saddi fi tafsirihi bi sanadihi an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa ghairi wahidin minas sahabah. Wa bihi yaqulu Rabi' bin Anas wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa ghairihim yaquluna anasirun nahnu wa haula bimanzilati wahidin wa ala tariqatin wahidin wa hum sufaha. Jadi mereka itu ketika ditanyakan apakah kamu beriman sebagaimana imannya manusia yang beriman kepada Allah dan selainnya yang telah disebutkan tadi, mereka mengatakan anu minhum kama amanas sufaha, kami itu beriman sebagaimana imannya orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh. Kemudian tafsirnya, yang dimaksud as-sufaha di sini oleh orang-orang munafik itu mengatakan kepada yang dimaksud apa? Siapa as-sufaha di sini itu? Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jadi mereka menganggap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sufaha. Makanya mereka mengatakan kami beriman sebagaimana imannya para sufaha, orang-orang para sahabat ini maksudnya. Mereka mengatakan sebagaimana seperti itu. Qalahu Abul Aliyah, hal ini adalah telah dikatakan oleh Abu Al-Aliyah dan Imam As-Saddi dalam tafsirnya bisa nantihi an Ibni Abbas, yang jalurnya dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya dari para sahabat. Kemudian diceritakan ya melalui Ar-Rabi' bin Anas wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa ghairihim yaquluna jadi mereka kaum munafik berkata, anasirun, apakah kita menjadi seorang penolong, nahnu wa haula bimanzilati wahidin wa ala tariqatin wahidin wa hum sufaha. Jadi mereka itu berkata, apakah kita sebagai orang yang menolong terhadap para sahabat, sedangkan mereka itu sama bimanzilati wahidin, satu tempat, wa ala tariqatin, dan terhadap suatu metode yang satu, wa hum sufaha, dan mereka adalah orang-orang yang sufaha. Wahum sufaha, apakah mereka orang-orang yang bodoh, seperti itu. Kemudian di sini wasufaha jam'u safihin. Jadi as-sufaha itu jamaknya dari lafaz safihun. Safihin itu
adalah isim mufrad, kemudian jamaknya adalah as-sufaha. Kama anal hukama jam'u hakim, jam'u hakimin, sebagaimana lafaz al-hukama yang merupakan jamak dari lafaz hakimun. Hakimun ini mufradnya, hukama ini jamaknya. Wasafih huwa al-jahil ad-dha'if. Wasafih huwa al-jahilu ad-dha'if ar-ra'i. Jadi yang dimaksud dengan as-safih di sini orang yang bodoh ya. Huwa al-jahil, itu orang yang bodoh, ad-dha'if yang lemah pendapatnya. Al-qalil al-ma'rifah, al-qalilul al-ma'rifatu bi mawadi'il masalih wal madar. Jadi orang yang dimaksud dengan as-safih itu orang yang bodoh, lemah nalarnya dan sedikit pengetahuannya tentang kemaslahatan dan kemudaratan. Itu yang dimaksud dengan orang yang safih, orang yang bodoh. Walihada samallahu an-nisa was-sibyana sufaha fi qouli ta'ala wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Qala amatu ulama tafsir hum an-nisa was-sibyan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sufa terhadap perempuan dan anak kecil. Ya di sini an-nisa, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nisa dan as-sibyan itu sebagai as-sufaha. Ya. Fi qouli ta'ala wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kamu berikan harta-hartamu ya ini kepada suami, terhadap istri, kepada perempuan. Jadi ulama tafsir di sini, mayoritas ulama tafsir mengatakan an-nisa dan as-sibyan, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wala tu'tus sufaha, as-sufaha di sini adalah an-nisa, perempuan dan anak kecil. Ya karena memang mereka tidak bisa alasannya karena mereka itu tidak bisa menjaga harta ya, perempuan dan anak kecil. Ini pendapat mayoritas. Namun di sisi lain kita tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi perempuan melalui ayat ini seperti itu, karena masih banyak ayat-ayat lainnya yang mengagungkan perempuan. Islam itu sangat memuliakan perempuannya. Kembali lagi kalau seperti itu kepada ayat begini, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal. Jadi bukan untuk saling mencaci maki atau mendiskriminasi seperti itu ya. Dan inna khalaqnakum dan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya dari kalian semua adalah orang yang bertakwa. Kemudian jadi bunyi ayatnya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Seperti itu. Kemudian waqad tawallallahu subhanahu wa jawabahum fi hadhil mawatin kulluha faqala ala innahum humus sufaha fa'akada wa hasura as-sufaha fihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan ya terhadap kaum Min bahwasanya mereka itu bukan orang as-safi, tapi yang orang safihun as-sufaha itu adalah orang munafik ya. Melalui ayatnya ala ketahuilah innahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik, hum as-sufaha adalah orang yang bodoh, adalah orang-orang yang bodoh. Fa'akada wa hasura as-safaha fihim. Jadi maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mentaukiti atau memberikan penjelasan lah seperti itu ya, memberikan keyakinan dan menunjukkan bahwasanya as-sufaha itu adalah orang-orang yang munafik, bukan para sahabat, bukan orang-orang Islam. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Yakni tafsirnya, yakni wa min tamami jahlihim annahum la ya'lamuna bihalihim fi dhalalah wal jahl wa dzalika ardalahum
wa ablagha fil ama wal ba'di anil huda. Akan tetapi mereka orang-orang munafik, orang-orang yang telah ingkar setelah masuk Islam. Jadi mereka itu tidak sadar bahwasanya mereka adalah orang-orang as-sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah. Yakni di sini Imam Ibnu Katsir sendiri menafsiri wa min tamami jahlihim annahu, bahwasanya kesempurnaan atau ketidaktahuan mereka, annahum la ya'lamun bihalim, mereka itu jahil murakab ya kalau dalam kitab usul fikihnya itu. Jadi dalam kitab usul fikih jahil murakab, yang mana jahil itu tidak tahu tapi tahu menahu ya. La ya'lamun bihalim, jadi mereka itu tidak mengetahui terhadap kondisi mereka sendiri, bahwa mereka dalam keadaan ad-dhalalah, dalam keadaan tersesat dan dalam keadaan bodoh. Nah, lalu kenapa mereka mengatakan kepada para sahabat, mengatakan kepada para kaum mukmin pada waktu itu bahwasanya as-sufaha, mereka itu orang sufaha, para sahabat itu as-sufaha, orang-orang yang bodoh, padahal mereka itu orang yang bodoh. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu, ketika dikatakan kepada mereka amanu qalu amanna, apakah kalian beriman? Ya, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika para sahabat telah pergi, ketika sudah tidak bersama para sahabat lagi, mereka itu pergi ila syayatinihim, kepada para pembesar-pembesar mereka, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian mereka berkata kepada pembesar-pembesar mereka bahwa aku sependirian denganmu, seperti itu. Innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami adalah mustahzi'un, orang yang memperolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Namun di sini ayat selanjutnya Allah berfirman, Allah yastahzi'u, yang memperolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan memberikan dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Yaqulu ta'ala, tafsirnya, wa idza laqiya haula'il munafiqun al-mu'minina qalu amanna, ay adharu lahum al-iman wal muwalah wal musafah ghururan minhum lil mu'minin wa nifaqan wa musani'atan wa taqiyatan wa yashrikuhum fima asabu min khairin wa maghnimin. Wa idza khalau ila syayatinihim ya'ni wa idza sarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim fadhammana khalau ma'na in sarafu li ta'diyatihi bi ila liyadulla ala al-fi'l mutmari wal fi'l al-malfut bihi. Wa minhum man qala ila huna bi ma'na ma'a wal awal ahsanu wa alaihi yaduru kalam Ibnu Jarir. Jadi dalam tafsirnya di sini Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas itu maksudnya ketika ya, wa idza laqiha ulal munafikun, ketika orang-orang munafik, ketika kaum munafik bertemu dengan dengan kaum mukmin, mereka itu berkata amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay adharu, jadi mereka itu menampakkan keimanan mereka, wal muwala, dan terus dengan cara terus menerus, wal musafah ghururan minhum, dan mereka itu saling berbuat haluslah kepada para sahabat.
Gururan minhum, karena tujuannya itu mereka apa? Gururan, untuk menipu para sahabat, minhum lil mukminin wa nifaqan wa musana'atan wa taqiyatan. Jadi dengan cara kemunafikan mereka dan dengan cara perbuatan mereka seperti itu, mereka menipu kaum mukminin. Ini yakni wa idan sarafu wa dhahabu. Maksud dari khalau di sini, khalau ya, maksudnya ini yakni menurut Ibnu Katsir, idan sarafu, ketika mereka itu sudah tidak lagi bersama kaum mukminin, wa dhahabu, dan mereka itu pergi, wa khalasu ila syayatinihim, dan mereka menuju kepada pembesar-pembesar mereka. Nah, di sini di bawahnya juga ada tafsiran dari As-Saddi an Abi Malik, wa qala As-Saddi an Abi Malik khalau yakni madu wa syayatinihim yakni sadatuhum wa kubara'uhum wa ru'usahum wa min ahbaril yahudi wa ru'usil musyrikin wal munafikin. Jadi menurut Imam As-Saddi di sini ya, melalui Abi Malik, maksud dari khalau yakni madu, ketika mereka para kaum munafik, kaum munafik madu ya, sudah berpaling seperti itu ya, sudah tidak lagi bersama kaum mukminin, mereka itu pergi terhadap pembesar mereka, yakni sadatuhum, pembesar mereka, kepala-kepala mereka, min ahbaril yahudi, dari pendeta-pendeta Yahudi, wa ru'usil musyrikin, dan ketua kaum musyrik dan kaum munafik seperti itu. Kemudian melalui jalur As-Saddi juga, qala As-Saddi fi tafsirihi an Abi Malik wa an Abi Shalih an Ibnu Abbas wa an Marra al-Mahdani an Ibnu Mas'ud wa an nasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza khalau ila syayatinihim ya'nihum ru'usuhum fil kufri. Jadi Imam As-Saddi dalam tafsirnya melalui Abi Malik, dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, dan dari Marra al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari para sahabat. Maksud dari syayatinihim di sini adalah hum ru'usuhum fil kufri, yakni mereka kaum kepala para kaum munafik dalam kekufuran, dalam kekafiran. Kemudian lanjut kepada qalu inna ma'akum, wa qauluhu ta'ala qalu inna ma'akum, qala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah aw Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas, ay inna ala mithli ma antum alaih innama nahnu mustahzi'un, ay innama nahnu nastahzi'u bil qawmi wa nal'abu bihim. Jadi ceritanya kan dari yang di atas itu dikatakan bahwasannya ketika mereka kaum munafik sudah tidak lagi bersama para sahabat, mereka kembali kepada pembesar mereka, dari pendeta Yahudi, dan pembesar kaum munafik dan pembesar kaum musyrikin. Nah, kemudian kaum munafik ini berkata kepada pembesar mereka, qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, inna ala mithli ma antum alaih, seperti itu. Kemudian inna ma nahnu mustahzi'un, kemudian mereka itu berkata, sesungguhnya kami itu orang yang memperolok-olok sahabat, maksudnya ini. Ai inna ma nahnu nastahzi'u bil qaum wa nal'ab bihim, sesungguhnya kami memperolok dan mempermainkan suatu kaum para sahabat. Kemudian waqala Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas, ini diceritakan dari Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qalu innama nahnu mustahzi'un sakhiruna bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika qala Ar-Rabi' bin Anas wa Qatadah. Jadi yang dimaksud di sini
Yang dimaksud dengan kaum munafik itu memperolok suatu kaum, yaitu sakhirun, mereka itu menipu, maksudnya menipu terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana juga dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas Qatadah. Kemudian ayat selanjutnya mempersingkat waktu. Halaman 294 ya. Ayat selanjutnya. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika, mereka kaum munafik, alladziina ishtaraw ad-dhalalata, membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat, maka tidaklah berunjung perdagangan mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala as-Saddi fi tafsirihi an Abi Malik wa an Abi Saleh an Ibnu Mas'ud wa an Marrah an Ibnu Mas'ud wa an nasin min as-sahaba ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda qalu akhdhu ad-dhalalah wa taraku al-huda. Jadi yang dimaksud dengan ayat tersebut ya, ayat di atas, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata ini sebagaimana dijelaskan oleh As-Saddi dalam tafsirnya melalui Abi Malik dan melalui jalur Abi Saleh dan Ibnu Abbas dan dari Al-Marrah dari Mas'ud. Jadi maksudnya itu apa? Akhdhu, mereka mengambil ad-dhalalah, kesesatan, mengambil kesesatan. Wa taraku, dan mereka itu meninggalkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala Ibnu Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah atau an Sa'id bin Jabir an Ibni Abbas. Jadi di sini juga diceritakan dari Waqala Ibnu Ishaq berkata an Muhammad bin Abi Muhammad, dari Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimah atau an Sa'id bin Jabir, dari Ikrimah atau dari Sa'id bin Jabir, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini tafsir Ibnu Abbas ya, tafsiran Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, mengatakan maksud dari ishtaraw dhalalata bil huda itu apa? Al-kufra bil iman. Jadi mereka itu membeli kekafiran dengan apa? Dengan keimanan. Seperti itu maksudnya. Kemudian Imam Al-Mujahid juga menafsirinya aminu tsumma kafaru. Amanu tsumma kafaru. Mereka para kaum munafik itu sebelumnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah masuk Islam, beriman, akan tapi mereka itu kemudian kafir, menjadi kafir. Nah, kemudian di sini dapat ini ya juga ya, ada tafsiran lagi dari Imam Al-Qatadah, istahabbu ad-dhalalata 'ala al-huda. Jadi Imam Qatadah itu berkata, istahabbu, mereka para kaum munafik suka terhadap ad-dhalalah, terhadap kesesatan daripada petunjuk. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir menyimpulkan dari beberapa tafsiran ulama di atas. Imam Ibnu Katsir itu berkata, wa hasulu qaulul mufassirin fima taqaddama annal munafiqin adalu 'anil huda ila dhalalah wa atadu 'anil huda bid dhalalah wa huwa ma'na qaulu ta'ala ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay badalu al-huda thamanan lid dhalalah wa sawa'un fi dzalika min man kana minhum qad hasala lahul iman thumma raja'a anhu ila al-kufri. Jadi maksud dari ayat di atas, mereka awahasul kaum mufassirin,
maksud dari tafsiran para ulama tafsir di atas, di sini Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwasanya maksudnya itu apa? Badzalu al-huda samanan ad-dhalalah. Jadi mereka para kaum munafik itu mengganti petunjuk, membeli petunjuk ya, samanan ad-dhalalah, menjadikan petunjuk sebagai saman seperti itu ya, harga. Jadi disamakan dengan membeli apa? Lidolalah, membeli kesesatan. Baik hal tersebut itu adalah wasawa'un fi dzalika man kana minhum, sebelumnya baik wasawa'un fi dzalika, dalam hal tersebut itu seseorang merupakan seorang yang mana sebelumnya itu beriman kepada Allah, kemudian roja'a anhu ilal kufri, kemudian ia kembali lagi menjadi kufur. Kama qala ta'ala, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru tubi'a ala qulubihim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka para kaum munafik, bahwasanya mereka beriman kemudian kafir, tubi'a, maka Allah Subhanahu wa taala mengunci hati-hati mereka. Fatubi'a ala qulubihim aw annahum istahabbu al-dhalala 'ala al-huda, atau annahum, bahwasanya mereka itu istahabbu, mereka senang ad-dhalalah, senang terhadap kesesatan daripada petunjuk. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini mohon maaf tadi salah halaman. Baik, lanjut ke ayat berikutnya. Masaluhum ini mengenai perumpamaan kaum munafik dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Ini baik. Masaluhum, perumpamaan mereka seperti halnya alladzi istawqada nara, seperti halnya menghidupkan api. Falamma adaa'at, kemudian setelah api itu menyala dan dapat menyinari sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya, wa tarakahu fi dhulumatin la yubsirun, kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka kaum munafik dalam kesesatan, la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka itu buta, mereka itu tuli, bisu dan buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak dapat kembali. Jadi di sini tafsirnya yuqalu masalun wa mithlun wa mathilun aidan wal jam'u amsal qala Allah ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-'alimun wa taqriru hadzal misli anna Allah Subhanahu wa ta'ala shabbahahum fi ishtira'ihim ad-dhalalah bil huda wa siruratuhum ba'da al-basira ila al-'ama biman istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu wa intafa'a biha wa absara biha ma an yaminihi wa shimalihi wa ta'annasa biha fabaina huwa kadhalik ittufi'at naru wa sara fi dhalamin shadidin la yabsir wa la yahtadi wa huwa ma'ahada asam wa la yasma'u abkamu la yamtiku a'ma law kana diya'un lama absara
falihadza la yarji'un ila ma kana 'alaihi qabla dhalik fakadzalika haula'il munafiqun fi istibdalihim ad-dhalalata 'amdan 'anil huda wa istihbabihim al-ghayya 'ala ar-rusydi wa fi hadzal misli dalalatun 'ala annahum amanu thumma kafaru kama akhbara ta'ala 'anhum fi ghairi hadzal mawdi' wallahu a'lam. Jadi di sini maksudnya itu apa? Takridu hadzal misli Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan ini hadzal misli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan mereka kaum munafik fi ishtiraihim, mengenai transaksi mereka, ad-dhalalah, mengenai mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, seperti itu. Dan perbuatan mereka ba'dal basirah, keadaan mereka ba'dal basirah ilal ama, perbuatan mereka ba'dal basirah, ya setelahnya tidak bisa melihat lagi, dalam artian buta, biman istauqada nara, disamakan seperti hanya orang yang menyala api, falamma adha'at ma haulahu wa antafa'a biha, kemudian ketika api tersebut itu sudah dapat memberikan cahaya, memberi penerang lah terhadap sekelilingnya, menjadi penerang terhadap sekelilingnya, wa antafa'a, dan memberikan manfaat biha, wa absara biha ma an yaminihi wa shimali wa ta'anasa biha. Jadi ketika api tersebut itu sudah dapat memberikan sinar terhadap sekelilingnya, memberikan manfaat sehingga dapat melihat mana yang kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang, fabainahu wa kadzalika tufiat naru. Kemudian ketika mereka kaum munafik sudah tidak lagi beriman, maka seakan-akan api yang menyala tersebut itu, cahaya yang menyala tersebut itu padam, ya, wasara fi dhulamin, dan mereka orang kaum munafik dalam keadaan dhulam, tersesat, dalam keadaan yang petang yang sangat la yubsir wa la tadi, tidak dapat melihat dan tidak dapat menemukan petunjuk, wa huwa ma'ahada asammu la yasma', sehingga mereka itu juga disamakan dengan orang yang tuli, tidak dapat mendengar, abkam layantik, bisu, tidak dapat mengucapkan, wa'ama, dan buta, laukana ya'an lama abasara, laukana dia'an lama abasara, walaupun dalam keadaan dia sudah memiliki sinar, tapi mereka tidak dapat abasar, tidak dapat melihat, seperti itu ya. Sehingga la yarji'un, falihadza la yarji'un ila ma kana 'alaihi qabla dzalik, sehingga mereka tidak dapat kembali lagi sebagaimana keadaan sebelumnya. Dan ini dalam keadaan apa maksudnya? Dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika haula'il munafiqun fi istibdalihim ad-dhalalah, seperti itulah para kaum munafik fi istibdalihim, ya, mereka mengganti petunjuk dengan kesesatan, wa istihbabihim al-ghayya 'ala rusydi, dan mereka itu lebih kepada menentang, berbohong, seperti itu, daripada memberikan petunjuk. Wa fi hadzal misli dalalatun 'ala annahum amanu, dan ayat ini perumpamaan ini itu memberikan suatu indikasi atau petunjuk lah, ala annahum, bahwasanya mereka amanu, bahwasanya mereka itu pernah beriman kepada Allah, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, seperti itu ya. Kama akhbara ta'ala anhum fi ghairi hadzal mawdi', seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar melalui firman lainnya, ya, dalam surat yang lain, maksudnya fi hadzal mawdu'. Baik, lanjut kepada ayat berikutnya, yakni ayat 19 dan ayat 20. Jadi untuk yang terakhir ini mungkin saya baca
tidak panjang-panjang ya maksudnya penjelasannya. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Atau seperti halnya, atau mereka, ini perumpamaan lagi, atau kaum munafik itu diperumpamakan seperti halnya hujan yang lebat ya, yang turun dari langit, yang disertai dengan gelap, kemudian petir, kemudian kilat, yang menjadikan mereka, tangan-tangan mereka, jari-jari mereka itu menutup pendengaran mereka minas sawa'iqi hadarul maut. Kenapa? Karena mereka takut mati. Allahu muhitun bil kafirin, dan sesungguhnya Allah meliputi orang-orang kafir. Baik ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu wa law syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika ada kilat ya, yakhtafu absarahum, seakan-akan yakhtafu absarahum, seperti itu mengenai penglihatan mereka, kullama adha'a lahum, dan ketika ada adha'a, sinar, mereka itu masyaw fihi, mereka berjalan, dan ketika tidak ada sinar, wa idza atlama 'alaihim qaum, mereka itu berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghilangkan pendengaran, menghilangkan penglihatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Seperti itu. Wa hadza mislun akhar darabahu Allah taala fi darbin akhar minal munafiqin wa hum qaumun yadharu lahum al-haqqa taratan wa yashkuna taratan ukhra faqulubuhum fi hali syakihim wa kufrihim wa taraddatihim kasayyibin wasaib al-mataru qalahu ibnu Mas'ud ibnu Abbas wa nasul min ashabah wa Abu Aliya wa Mujahid wa Sa'id bin Jabir. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini yakni suatu perumpamaan terhadap kaum munafik, bahwasanya mereka diumpamakan seperti halnya soib, hujan. Wasaibu al-matar, yang maksud dengan soib di sini adalah hujan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas seperti itu. Namun menurut pendapat lainnya, yakni dari Imam Ad-Dhahhak, yakni as-sahab, mendung ya, awan yang mendung. Kemudian al-ashhar huwa al-amatar nazala minas sama. Namun yang masyhur di sini adalah al-matar. Menurut pendapat yang masyhur adalah, yang maksud dengan as-saib di sini adalah al-matar, hujan yang turun dari langit, nazala minas sama fi hali dhulumatin, dalam keadaan petang, wa hiya asyukuk wal kufr wan nifaq. Yakni apa maksudnya? Dalam keadaan petang, yakni ketika mereka kaum munafik itu dalam kesesatan, mereka dalam kekafiran, kemunafikan dan keraguan. War-ra'd, yang maksud dengan ar-ra'du di sini ma yaz'aju al-qulub min al-khawf, fa inna min sya'nil munafiqin al-khawf asy-syadid wal faz'i kama qala ta'ala yahsabuna kullu sayhatin 'alim. Adapun yang maksud dengan ar-ra'du yaitu sesuatu yang dapat mencemaskan hati, karena sesungguhnya mereka kaum munafik itu adalah al-khawf asy-syadid, memiliki kekhawatiran, ketakutan yang sangat, dan kebingungan seperti itu pada waktu diperumpamakan seperti itu.
Al-barq, kilat. Nah, maksud kilat di sini tadi petirnya. Wa huwa ma yalma'u fi qulubi haula'i ad-darbi minal munafiqin fi ba'dil ahyan min nuril iman. Maksud dan al-barq di sini sesuatu yang bersinar dalam hatinya orang-orang munafik. Namun hal ini itu fi ba'dil ahyan, dalam suatu waktu min nuril iman, yang mana sebelum mereka itu sebelum menjadi munafik seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini saja, dan insya Allah jika ada waktu dilanjutkan untuk menafsiri ayat ini. Baik, semoga apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan hidup kita berkah, barokah, serta mendapatkan ridhonya para guru, terutama guru kita Syekhana Ahmad Asrari bin Muhammad Usman Al-Saiki radhiyallahu an. Baik, semoga juga rezeki kita diberikan kelancaran, keluarga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.